Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story. Jodoh tak mungkin tertukar, part 14. Tamat. Aku mau bicara. Mungkin lebih baik hubungan kita sampai di sini saja. Aku sadar, walaupun aku yang pertama dalam hidup kamu, tapi di situasi saat ini, aku yang menjadi orang ketiga di antara kamu sama Raya. Ungkap Tita serius. Apaan sih? Kamu bercanda kan? Balas Ardi terkejut. Dia tidak menyangka Tita mengatakan hal itu. Dan tentu saja sangat menyakitkan bagi Ardi jika harus berpisah. Aku nggak bercanda. Aku serius. Ucap Tita lagi. Pasti karena Raya kan? Dia bilang apa sama kamu? Aku sudah bilang, kasih aku waktu untuk bisa menyelesaikan urusanku sama Raya. Kenapa kamu malah memilih mundur seperti ini? Kamu gak mikirin perasaan aku? Dengarkan aku gak pernah menganggap kamu orang ketiga. Aku yang bersalah sama kamu dan Raya. Udahlah Ardi, ini keputusan terakhir aku. Kemarin aku berpikir untuk mempertahankan semuanya. Tapi aku akhirnya sadar, Raya yang lebih terluka. Aku juga sadar kalau ternyata cinta Raya jauh lebih besar. Dia berhak mendapatkan balasan. Maafin aku Ardi. Assalamualaikum. Ucap Tita langsung mematikan teleponnya tanpa menunggu respon Ardi. Tentu saja Ardi tidak tinggal diam begitu saja. Dia kembali menghubungi Tita berkali-kali. Namun Tita tak lagi mengangkat teleponnya. Aku yakin Raya mengatakan sesuatu. Aku harus pergi temui Raya sekarang. Ardi langsung melajukan motornya dengan cepat menuju rumah Raya. Sesampainya di sana, dia langsung mengetuk pintu dengan keras. Raya, kamu di dalam kan? Teriak Ardi, hingga pintu itu akhirnya terbuka. Ada apa? Kok kamu teriak gitu? Ini masih pagi. Tanya Raya. Kamu ngomong apa sama Tita? Kenapa dia sampai mau memutuskan hubungan sama aku? Aku yakin ini pasti ulah kamu kan? Ucap Ardi sedikit emosi. Aku hanya mengatakan apa yang seharusnya aku katakan. Dan semua yang aku bilang itu benar. Jawab Raya tegas. Tapi aku juga harus tegas kalau aku memilih Tita. Aku memang salah. Aku minta maaf. Tapi kita nggak bisa selamanya terjebak dengan situasi ini. Ya justru karena kita harus terlepas dari masalah ini. Sudahlah, aku capek berdebat sama kamu. Kamu benar-benar keras kepala. Ardi semakin kesal. Dia takut tak mampu menahan amarahnya. Apalagi dia ingat kalau Raya sekarang tidak begitu sehat. Dan itu semua karena dia. Ardi langsung pergi begitu saja, meninggalkan Raya di sana. Kamu mau kemana? Tanya Raya mengikuti Ardi hingga Ardi naik ke atas motornya. Aku mau ketemu Tita. Aku nggak mau pisah sama dia. Dan aku akan nikahi dia tahun depan. Ucap Ardi dengan tegas. Dan langsung melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Sementara Raya hanya terus terdiam dan menangis.
Kecepatan motor Ardi cukup tinggi dan pikirannya sangat kacau. Dia ingin secepatnya ke rumah Tita untuk bertemu dan bicara. Namun tiba-tiba seseorang yang menggunakan sepeda melintas di depannya hingga dia dengan cepat menghindari. Dan akhirnya buk, Ardi terjatuh hingga motornya terpintal jauh. Beberapa orang langsung menghampiri Ardi dan melihat kondisi Ardi. Beruntung Ardi hanya terlempar di rumput hingga dia tidak mengalami luka yang serius. Hanya saja beberapa luka berdarah di kaki dan lengannya. Beberapa orang membantu Ardi untuk bangkit dan duduk. Dia merintih kesakitan. "Kamu gak apa-apa?" tanya salah seorang di antara mereka. Dengan menahan sakit, Ardi menjawab, "Aku gak apa-apa, terima kasih." "Lebih baik ke rumah sakit. Luka kamu cukup besar dan banyak. Takutnya ada luka dalam juga." "Enggak, aku enggak apa-apa. Aku punya urusan penting." Orang-orang berpikir, bagaimana bisa Ardi melanjutkan perjalanan dengan kondisi seperti itu. Satu di antara mereka menawarkan bantuan untuk mengantarkan Ardi ke rumah sakit dan berniat mengantar Ardi ke tempat tujuan Ardi. Tapi Ardi menolak, hingga mereka pun akhirnya pasrah dan membiarkan. Mereka hanya membantu memarkir motor Ardi dengan benar. Motor itu pun lecet parah, dan ada yang patah, tapi beruntung masih bisa menyala. Ardi berusaha berdiri dan kembali melanjutkan perjalanannya dengan pelan. Kali ini dia tidak ingin melamun dan berpikir di jalanan. Dia sadar bisa saja melukai orang lain jika dia ugal-ugalan membawa kendaraan. Beberapa saat kemudian, Ardi sampai di rumah Tita. "Assalamualaikum Tita," ucapnya. Dia pun menelpon Tita untuk memberitahu bahwa dia ada di depan rumah. Tapi Tita tak mengangkat. "Apa nggak ada orang ya? Aduh." Ardi merasa semakin sakit di lukanya. Dia pun duduk di teras itu sambil menunggu setelah mengirim pesan pada Tita. Tak lama kemudian, Tita akhirnya keluar dan melihat Ardi berdarah di tubuhnya. "Ya ampun Ardi, kamu kenapa?" tanya Tita kaget. "Jatuh tadi waktu kesini. Aku terus kepikiran kamu, jadi aku hilang kendali," balas Ardi. "Harusnya kamu gak perlu kesini. Kita ke rumah sakit sekarang. Luka kamu itu parah, harus diobati," pinta Tita khawatir. Enggak Tita. Masalah kita lebih penting. Aku mohon sama kamu jangan tinggalkan aku. Bertahun-tahun aku mencari kamu. Aku benar-benar ingin bersama kamu. Jangan dengarkan Raya. Kasih aku waktu untuk bisa menyelesaikan urusan aku sama Raya. Secepatnya, aku janji. Enggak Ardi. Keputusan aku sudah bulat. Aku sadar, aku tidak terlalu mencintai kamu. Tidak seperti Raya. Aku tidak yakin bisa buat kamu bahagia. Sementara Raya begitu terobsesi. Dia sampai sakit. Aku tidak tega. Cintanya begitu besar dan seharusnya aku sadar sejak awal dan mundur sejak awal.
Kenapa kamu gak mau mempertahankan aku? Aku mohon, jangan seperti ini. Kasih aku waktu. Aku sudah berjuang sejauh ini. Masalah uang Raya itu bukan hal yang sulit bagi aku untuk membantu saat ini, tapi percuma. Raya itu tidak bisa melepaskan kamu. Lebih baik kamu kembali sama dia. Lupakan aku. Aku yakin kamu bisa, dan aku yakin aku baik-baik saja. Kita bisa melupakan perasaan ini bersama. Maafin aku, Ardi, tapi aku nggak bisa melanjutkan semua ini. Ucap Tita yang langsung kembali masuk ke dalam rumahnya, kemudian menutup pintu rumah itu. Tita, tolong dengarkan aku. Aku sayang sama kamu. Jangan seperti ini. Kita bisa jalani sama-sama dan mencari jalan keluarnya. Ucap Ardi sontak berdiri dengan menahan rasa sakit akibat lukanya yang membuatnya tak mampu berdiri sempurna. Namun, Tita tak merespon lagi, hingga membuat Ardi semakin kecewa dan terluka. Ardi pun berbalik badan dengan sakit di tubuhnya, tapi sakit di hatinya jauh lebih dalam. Dia berjalan sedikit pincang menuju motornya dengan perasaan sangat hancur. Sementara Tita melihat dari balik jendela rumahnya. Maafin aku. Ini akhir dari kisah kita. Aku yakin kamu bisa bahagia bersama Raya. Ucap Tita menghela nafas, dan itulah pertemuan terakhir Ardi dan Tita. Setahun kemudian, Ardi berhasil lulus dan bekerja di sebuah kapal besar. Tita pun turut bahagia mendengar kabar baik itu, walaupun dia mendapat kabar hanya dari teman dan juga sepupunya. Namun ada satu kabar lagi yang entah membahagiakan atau justru membuat Tita terluka. Ardi akan menikah dengan Raya. Undangan pernikahan mereka sudah tersebar. Kabar itu pun datang dari sepupu Tita yang bernama Imel. Melihat undangan pernikahan mereka, Tita tersenyum. Dia benar-benar sudah ikhlas melepaskan Ardi bersama Raya. Dia sangat yakin kalau sebenarnya Ardi juga pasti memiliki perasaan cinta untuk Raya. Hanya saja karena kehadirannya lah yang membuat perasaan Ardi bimbang. Sekarang terbukti, mereka akan bersama dalam ikatan pernikahan. Akhirnya, kamu bersama orang yang seharusnya kamu cintai. Ternyata kita memang tidak berjodoh. Jodoh itu rahasia dan tidak mungkin tertukar. Ucap Tita sangat lega dan ikut bahagia.